Obat sirup tercemar EG dan DEK, Kepala BPOM, penarikan dilakukan oleh industri farmasi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengungkap bagaimana prosedur penarikan obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEK). Menurut dia prosedur penarikan obat tersebut dilakukan oleh masing-masing industri farmasi. Prosedur penarikan tentunya dilakukan oleh industri masing-masing dan dilaporkan pada kami dan dikawal terus, ujar dia di kantor BPOM, Jakarta Pusat pada Ahad, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Penny menjelaskan penarikan dilakukan oleh industri karena distribusi obatnya sudah sampai ke titik terjauh atau di berbagai wilayah Indonesia. Namun BPOM juga memiliki unit pelaksana teknis UPT di seluruh Indonesia yang terus mengawal proses penarikan dari peredaran terhadap sirup obat mengandung cemaran EG dan DEK yang melebihi ambang batas aman. Ada UPT kami tentunya, ada balai-balai Lokapom di daerah yang akan mengawal. Kami tentu punya data distribusi tersebut, kami akan mengawal dan mereka juga harus lapor ke BPOM, ucap Penny. Penny juga mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi terus aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian tidak diinginkan pasca penggunaan obat. Laporkan kepada Pusat Farmakovigilans (MESO) Nasional melalui aplikasi EMESO Mobile, tutur dia. Aplikasi EMESO, Penny melanjutkan, adalah aplikasi monitoring efek samping obat, sehingga BPOM bisa menelusuri dan menindaklanjuti dengan cepat. Aplikasi itu dikelola oleh BPOM yang bisa diakses melalui smartphone Android. Selain itu, Penny juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, menjadi konsumen cerdas, dan selalu memperhatikan saat pembeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi di apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Membeli obat secara online hanya dilakukan di apotek yang telah memiliki izin penyelenggara sistem elektronik farmasi PSEF, kata Penny. Selain itu, Penny juga menyarankan kepada masyarakat agar menerapkan cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat. Serta memastikan kemasan produk dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera pada label, dan produk telah memiliki izin edar BPOM serta belum melebihi masa kedaluarsa. Teliti setiap informasi yang diperoleh terutama mencari informasi silakan ke BPOM banyak sekali kan akses untuk melakukan pengaduan untuk mendapatkan informasi, ucap Penny. BPOM juga memantau penjualan obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEK) di toko online. Badan POM juga selalu melakukan patroli siber karena banyak sekali kami melihat maraknya penjualan produk-produk obat yang tidak aman, ujar dia. Menurut Penny, BPOM juga terus melakukan penelusuran penjualan obat tersebut bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dan Asosiasi E-Commerce. Bahkan, pihaknya sudah menurunkan 4.922 yang terindikasi melakukan penjualan obat yang tidak aman itu. Kami berkoordinasi dengan Kominfo dan Asosiasi E-Commerce tentunya untuk melakukan takedown terhadap 4.922 yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman, kata dia. Penny juga menjelaskan hasil penelusuran data registrasi terbaru seluruh obat yang berbentuk sirup dan drops. BPOM, Penny berujar, ada 133 sirup obat terdaftar di BPOM tidak menggunakan 4 pelarut propilen glikol, politilen glikol, sorbitol, dan atau gliserol sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai gini ada, bahan cemaran EG dan DEK. Keempat bahan tersebut, menurut Penny, sebenarnya bukan merupakan bahan yang berbahaya ataupun dilarang penggunaannya dalam pembuatan obat sirup. Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya meminta jajarannya memperketat pengawasan terhadap peredaran obat menyusul maraknya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal. Sejumlah obat sirup telah ditarik berkaitan dengan kasus tersebut. Tadi siang kan sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi, tugas semuanya, kata Jokowi seusai menghadiri acara puncak hari ulang tahun, HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta pada Jumat malam pekan lalu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Sebanyak 133 orang meninggal karena gagal ginjal akut dari total 241 orang pasien yang dirawat di 22 provinsi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menuturkan gangguan ginjal akut disebabkan oleh patogen yang menjadi cemaran obat sirup bernama etilen glikol, dietilen glikol, DEC, dan etilen glikol butil eter, EGBE. Klik subscribe dan follow.